Saya Persali Macasuka akan menjelaskan tentang surga. Surga adalah kediaman bagi para mukmin di alam akhirat yang melibatkan aspek jasmani dan rohani yang bersifat kekal. Di dalamnya juga terdapat segala bentuk nikmat yang dapat dibayangkan dan yang tidak dapat dibayangkan oleh akal pikiran manusia. Macam-macam surga. Yang pertama, surga Firdaus, yaitu surga yang diciptakan dari emas yang merah dan diperuntukkan bagi orang yang khusyuk dalam sholatnya, menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah, menepati janji, dan memelihara sholatnya. Yang kedua adalah surga Aden, yaitu surga yang diciptakan dari intan putih dan diperuntukkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah, benar-benar beriman dan beramal saleh, banyak berbuat baik, sabar, menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga ada surga Naim, yaitu surga yang diciptakan dari perak putih dan diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan beramal saleh. Yang keempat ada surga Ma'wa, yaitu surga yang diciptakan dari jamrud hijau dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beramal saleh, serta takut kepada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsu. Yang kelima ada surga Darussalam, yaitu surga yang diciptakan dari yakut merah dan diperuntukkan bagi orang yang kuat imannya dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Allah serta beramal saleh. Yang keenam ada surga Darul Muqamah, yaitu surga yang diciptakan dari permata putih dan diperuntukkan bagi orang yang bersyukur kepada Allah. Kata Darul Muqamah berarti suatu tempat tinggal di mana di dalamnya orang-orang tidak pernah merasa lelah dan tidak merasa lesu. Tempat ini diperuntukkan kepada orang yang bersyukur sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Fatir ayat 35. Sedangkan Darul Muqamah ini terbuat dari permata putih. Surga Al-Muqamul Amin, yaitu surga yang diciptakan dari permata putih. Kata Al-Muqamul Amin menurut Dr. Tauhid dan Dr. Han berarti tempat yang diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Sedangkan surga Al-Muqamul Amin ini terbuat dari permata putih. Selanjutnya adalah surga Khuldi. Surga Khuldi adalah surga yang diciptakan dari marjan merah dan kuning yang diperuntukkan bagi orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, atau orang-orang yang bertakwa. Baik, saya akan menjelaskan tentang neraka. Neraka adalah tempat penyiksaan dan kesengsaraan di alam akhirat yang diyakini oleh penganut agama samawi dan aliran kepercayaan. Ada 8 macam neraka. Yang pertama yaitu neraka hawiyah. Diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalannya, yaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur keburukan. Orang muslim laki-laki maupun perempuan yang perbuatan sehari-harinya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hawiyah sebagai tempat tinggalnya. Mereka ini yaitu orang yang tidak mau menerima syariat Islam, tidak mau memakai jilbab bagi wanita, memakai sutra dan emas bagi laki-laki, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu neraka Jahim. Neraka Jahim adalah neraka sebagai tempat penyiksaan atas orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah, maka sesembahan mereka akan datang untuk menyiksa mereka. Orang yang di dunia menyembah sapi dalam bangsa Hindu, maka sapi yang akan menyiksa mereka. Orang yang menyembah patung berbentuk hewan, maka patung itu yang akan menyiksanya. Dan demikian selanjutnya, syirik disebut sebagai dosa yang paling besar menurut Allah, karena syirik berarti mensekutukan Allah atau menganggap ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa sehebat Allah. Syirik dapat pula berarti menganggap ada Tuhan selain Allah. Yang ketiga yaitu neraka sakar. Neraka sakar adalah tempat untuk orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mendustakan atau tidak mentaati perintah Allah dan Rasulullah. Mereka mengetahui bahwa Allah sudah menentukan hukum Islam melalui lisan Nabi Muhammad, tetapi mereka meremehkan syariat hukum Islam, maka dibakar dalam api adalah hukuman untuk mereka. Yang keempat yaitu neraka Lazza. Neraka Lazza adalah neraka yang bergejolak apinya dan mengelupaskan kulit kepalanya. Yang kelima yaitu neraka Kutama. Neraka Kutama itu disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah menghina orang-orang miskin,
Mereka berpaling dari agama, tidak mau bersedekah dan tidak mau pula membayar zakat. Mereka juga memasang wajah masam apabila ada orang miskin yang meminta bantuan. Maka Allah membalas dengan menyiksa mereka dengan cara mengguliti dan mengelupaskan kulit muka mereka, serta membakar mereka semau yang Allah mau. Neraka utama disediakan untuk gemar mengumpulkan harta berupa emas, perak, atau platina. Mereka serakah tidak mengeluarkan zakat hartanya dan mencela menghina orang-orang miskin. Maka di utama harta mereka dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksa kepada manusia pengumpul harta. Yang keenam yaitu neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir diisi oleh orang-orang kafir dan orang yang memakan harta anak yatim. Kafir berasal dari kata kufar yang berarti ingkar atau menolak, sehingga kafir dapat diartikan menolak adanya Allah atau dengan membantah perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi manusia kafir itu terdiri dari orang yang tidak beragama Islam atau orang yang tidak mau membaca syahadat, orang Islam yang tidak mau sholat, orang Islam yang tidak mau puasa, orang Islam yang tidak mau berzakat. Yang ketujuh yaitu neraka Wa'il. Neraka Wa'il disediakan untuk para pengusaha dan pedagang yang culas, mengurangi timbangan, mencalo barang dagangan untuk mendapat keuntungan yang berlipat, maka dagangan mereka dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab dan dosa-dosa mereka. Yang kedelapan, neraka yang paling terakhir dan yang paling dahsyat yaitu neraka Jahanam. Neraka Jahanam adalah neraka tempat penyiksaan itu, kemudian banyak disebut orang dengan nama Jahanam, neraka yang paling dalam dan berat siksaannya. Saya Hasanuddin akan menjelaskan mengenai syafaat. Syafaat berarti tolab yang artinya permohonan atau wasilah yang bisa dikatakan sebagai perantara. Nah, syafaat ini secara syara adalah permohonan kebaikan seseorang untuk orang lain. Dalam bahasa Arab syafa'ah berarti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenisnya agar menjadi sepasang. Nah, ringkasnya, makna syafaat tidak jauh beda dengan doa. Syafaat merupakan sebuah anugerah dan kemurahan ilahi yang diperoleh melalui doa mustajab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya yang berdosa di hari kiamat nanti. Syafaat ada dua macam. Yang pertama, syafaat yang bersifat khusus. Yang kedua, syafaat yang bersifat umum. Nah, syafaat yang bersifat khusus ini hanya dimiliki oleh Nabi saja, yaitu syafaat agung, dalam kata lain syafa'ah uzma, untuk dimulainya hisab dan syafaat beliau kepada penghuni surga agar bisa masuk ke dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah syafaat yang bersifat umum. Nah, syafaat ini dimiliki oleh para nabi, malaikat, dan orang-orang mukmin, yaitu syafaat untuk orang yang berhak masuk neraka agar tidak memasukinya, atau untuk orang-orang mukmin yang sudah masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka tersebut. Adapun pemilik syafaat, Allah menyatakan bahwa seluruh syafaat adalah haknya. Tidak ada seorang pun yang berhak memberi syafaat kecuali bagi orang yang diizinkan olehnya untuk diberi syafaat dan diridhoi perkataan dan amalnya. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri tadi, bahwasannya 5 yaitu pemberi syafaat. Hikmah dibalik adanya syafaat adalah Allah ingin menghormati para pemberi syafaat, menegaskan kedudukan mereka dan menampakkan ketinggian derajat mereka. Syafaat hanyalah milik Allah semata. Ia akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang diridhoinya dan dicegah dari siapa saja yang dilarangnya. Jika kita meneliti ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dengan cermat, kita akan berkesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci terakhirnya tidak pernah menyebutkan nama seorang pun yang kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat. Namun dengan menyebutkan beberapa sifat dan kriteria syafi' atau pemberi syafaat, Al-Quran menjelaskan bahwa siapa saja yang memiliki sifat-sifat tersebut berarti ia adalah syafi' di hari kiamat. Ada beberapa kelompok yang disebut oleh Al-Quran Al-Karim sebagai syafi', diantaranya adalah para nabi alaihissalam, malaikat, dan kaum mukminin yang soleh. Selain itu, amal perbuatan yang baik juga dapat memberikan syafaat kepada pelakunya. Dan di sini ada juga kelompok-kelompok yang mampu berikan syafaat,
Dan ada juga kelompok-kelompok yang mampu berikan syafaat. Yang pertama, para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, musfikuna khasyaitihi wahum artadha liman ila yasfa'una wala khalfahum wa ma aidihim bainama ya'lam. Yang artinya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka, dalam kurung malaikat, dan yang di belakang mereka. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang telah diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Nah, di ayat ini menunjukkan bahwasanya kaum kafir menyebut para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak-anak Allah. Akan tetapi Al-Quran dengan tegas membantah perkataan mereka dan menyebut para rasul itu sebagai hamba-hamba Allah yang dimuliakan dengan tugas kenabian, dan mereka tidak dapat akan memberikan syafaat yang merupakan hak yang mereka dapatkan dari Allah kecuali kepada mereka yang telah diridhoi olehnya. Makna yang dikandung dari ayat tadi juga sesuai untuk para malaikat, sebab dalam banyak ayat suci Al-Quran disebutkan bahwa kaum kafir dan musyrik sering menyebut para malaikat sebagai putri-putri Allah. Maha suci Allah dari segala yang mereka tuduhkan itu. Nah, yang kedua di sini yaitu para malaikat. Ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa para malaikat adalah para pemberi syafaat adalah firman Allah yang berbunyi, yasha'u limallahu ya'dana am ba'di min ila syai' syafa'atum taghni las samawati fi maliki minni wa kam wa yardah. Yang artinya di sini, dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Dan poin yang ketiga yaitu mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna wa hum bil haqqi syahida man ila syafa'ati dunihi yad'una ad-din yamliku wala. Yang artinya, dan para sembahan selain Allah tidak dapat memberikan syafaat. Yang dapat memberi syafaat hanyalah mereka yang bersaksi atas kebenaran dan mereka yang mengetahui. Dan poin yang keenam yaitu di penerima syafaat. Penerima syafaat yaitu orang-orang kafir itu tidak memperoleh syafaat dari siapapun untuk menolong mereka atau meringankan penderitaan pahit dan getir yang mereka alami. Karena yang berhak menerima syafaat pada hari itu hanyalah orang-orang yang telah dijanjikan Allah akan mendapat syafaat, yaitu orang-orang mukmin yang di masa hidupnya di dunia telah mempersiapkan diri untuk mendapat syafaat itu dengan amal ibadahnya dan memperjuangkan menegakkan kalimat Allah. Syafaat pada hari itu hanya dimiliki oleh para nabi, ulama, dan para syuhada sesuai dengan amal dan bakti mereka masing-masing. Di antara amal ibadat yang menjadikan seorang berhak memperoleh syafaat ialah memelihara sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya sebagaimana. Tetapi orang yang pernah meninggalkan sholatnya tidak akan memperoleh janji Allah itu. Terserahlah kepada Tuhan apakah dia akan memberinya rahmat atau menimpakan azab kepadanya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.